Ketika Anda menginfakkan 1 juta, Anda akan mendapatkan 700 juta di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan puasa Ramadan yang lain adalah puasa Ramadan memiliki pahala yang sangat besar sekali. Pahala yang tidak terbatas. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amalin ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana adzi bihi. Setiap amal anak Adam adalah untuknya sendiri, kecuali puasa, di mana puasa itu adalah untukku, dan aku akan memberikan pahala atasnya. Dari hadis Rasulullah SAW ini, para ulama mengambil istimbat, para ulama mengambil kesimpulan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa ana azzibihi, saya yang akan membalasnya. Ini berarti bahwa pahala puasa itu tidak terbatas. Pahala puasa itu besar sekali. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW terkait dengan pahala-pahala kebaikan. Ada yang 10 kebaikan, ada yang dilipatkan menjadi 700 kebaikan. Seperti kita berikan contoh, seorang membaca Al-Quran, man qara'a harfan minal Quran falahul hasanah. Siapa saja yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 pahala. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. 1 pahala tersebut dilipat gandakan menjadi 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu 1 huruf. Bayangkan, seandainya seorang membaca surat Al-Fatihah, berapa pahala yang ia raih? Tentu begitu banyak. Pahala yang besar, pahala yang banyak dari membaca Al-Quran masih kalah dibandingkan dengan pahala menunaikan puasa Ramadan. Karena pahalanya tak terbatas. Pahalanya sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat contoh lagi terkait dengan masalah sedekah. Pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa seekor unta. Lantas ia berkata, wahai Rasulullah, unta ini saya berikan kepada Anda untuk fisabilillah, untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, engkau di hari kiamat kelak akan mendapatkan 700 ekor unta beserta tali kekangnya. Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah, pahala sedekah begitu besar. 700 kali lipat. Ketika Anda menginfakkan 1 ekor unta, Anda akan mendapatkan 700 ekor unta di akhirat. Ketika Anda menginfakkan 1 juta, Anda akan mendapatkan 700 juta di akhirat kelak. Luar biasa pahala sedekah. Nah, pahala puasa Ramadan lebih dari itu. Pahalanya tidak terbatas. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Karena saking besar dan banyaknya pahala yang diperoleh bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan. Kemudian keutamaan puasa Ramadan yang lain adalah sesungguhnya
bagi orang-orang yang menunaikan puasa Ramadan, maka di akhirat kelak nanti bau mulutnya harum seharumnya kasturi. Ketika di siang hari saat menunaikan puasa Ramadan, ia rela menahan haus dan dahaga. Ia rela menahan lapar. Sehingga ketika berbicara, mulutnya mengeluarkan bau yang tak sedap. Maka karena ia berpuasa lillahi ta'ala, hanya mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya mengharapkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, la khulufu famis shaim atyabu 'inda Allah yaumal qiyamah min rihil misk." Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa pada hari kiamat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih harum daripada minyak kasturi. Siapa saja yang meninggalkan sesuatu dalam rangka mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala atau meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Siapa saja yang berpuasa sehingga ia meninggalkan makan, meninggalkan minum, ia merasa haus, merasa dahaga, kemudian mulutnya kurang enak, kemudian mengeluarkan bau yang tidak sedap, maka Allah berikan kepadanya sesuatu yang lebih baik darinya. Allah menjadikan mulutnya memiliki aroma yang sangat harum, aroma seperti halnya minyak kasturi. Inilah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Innaka lan tada'a syai'an ittiqa'a lillahi ta'ala." Sungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, illa a'taqallahu khairan minhu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada engkau sesuatu yang lebih baik darinya. Pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang tampan, yang ia senantiasa berkeliling menjual sayuran. Pada suatu waktu ketika ia menjajakan dagangannya, ada seorang wanita yang memanggil kepadanya, "Wahai pemuda, kemarilah ke rumahku, aku akan membeli sesuatu darimu." Maka pemuda tersebut membawakan barang dagangannya ke rumah wanita tersebut. Wanita itu berkata kepadanya, "Wahai pemuda, marilah ke dalam, masuk ke rumah." Kemudian ketika pemuda tersebut masuk ke rumah, wanita tersebut mengunci rapat-rapat rumahnya, dan wanita itu mengajak kepada sang pemuda tersebut untuk melakukan perbuatan keji. Pemuda tersebut berpikir bagaimana caranya terhindar dari perbuatan keji ini. Kemudian pemuda tersebut berkata kepada wanita itu, "Duhai wanita, aku minta izin padamu untuk sebentar ke kamar mandi." Wanita itu pun mengizinkannya. Kemudian ketika di kamar mandi, ia buang hajat. Hajatnya diambil, dilumurkan ke seluruh tubuhnya. Setelah itu dia keluar dari kamar mandi dalam keadaan bau busuk, bau kotoran manusia. Kemudian sang wanita tersebut pun merasa jijik dan mengatakan kepadanya, keluar kamu orang gila." Pemuda tersebut selamat. Dia tidak melakukan perbuatan keji. Akhirnya, ketika pemuda tersebut meninggal dunia, maka ia mengeluarkan aroma yang sangat harum, ia mengeluarkan aroma yang sangat wangi sekali. Dengan demikian, benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ketika seorang meninggalkan sesuatu karena ketakwaan kepada Allah,
maka Allah akan mengganti kepadanya sesuatu yang lebih baik. Ketika pemuda itu meninggalkan perbuatan zina dengan rela melumurkan tubuhnya dengan kotoran, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Allah jadikan badannya wangi. Demikianlah apa yang kami sampaikan terkait dengan pembahasan puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.